Otherworldly Evil Monarch, Bab 171. Judul, Kamu Beruntung Aku Tidak Membunuhmu. Guan Qingbo bertanya-tanya, orang ini sangat naif. Dia baru saja mengungkapkan warna aslinya dalam 3 kata. Kita juga telah mendengar tentang Danau Kabut Roh. Guan Qingbo tersenyum dan berkata, faktanya, kita telah menghabiskan hampir 1,5 hari dari 2 hari kita berdua di kota Tianxiang di sana. Saudara-saudara memiliki selera yang bagus. Hahaha, kurasa aku tidak sendirian di dunia ini. Wajah Junmo Xie berseri-seri, seolah-olah dia baru saja bertemu dengan belahan jiwanya. Jadi, apa itu? Perempuan, laki-laki, atau keduanya? Wah, hehe. Wajah Guan Qingbo menunjukkan sedikit rasa malu saat dia berkata, tidak sama sekali, kita benar-benar berada di sana dalam perjalanan bisnis. Saudara, Guan Qingbo berada di tengah-tengah kalimatnya ketika adik laki-lakinya menyela dan memberinya pandangan seperti peringatan. Guan Qingbo tertawa dengan bebas dan santai. Hahaha, King Yue, seorang pria harus selalu lurus dan jujur tentang caranya, dan tidak boleh menyembunyikannya dari dunia. Tidak ada yang memalukan tentang ini. Selain itu, Tuan Muda ketiga praktis adalah bagian dari keluarga kita, dan oleh karena itu kita dapat berdiskusi dengannya tanpa khawatir. Junmo Xie mengangguk setuju. Itu benar, meskipun dia agak bingung. Mungkinkah kedua saudara ini tidak rukun? Guan Qingbo secara praktis mencoba untuk mengekspos saudaranya sendiri melawan keinginan mudanya. Apa yang sedang terjadi? Ini agak jelas Tuan Muda ketiga. Orang kepercayaan adik laki-laki aku tinggal di Spirit Folk Lake, inilah tujuan perjalanan bisnis kita. Guan Qingbo cerdik menggunakan kata, bisnis untuk kegiatan dan layanan yang diberikan oleh seorang wanita di rumah bordil. Apa dirimu seorang pedagang daging? Itulah yang kupikirkan. Junmo Xie tiba-tiba menyadari. Kakak kedua memang pria yang sangat romantis, haha. Tapi itu sudah jadi sifat kita. Pikiran Junmo Xie akhirnya mengumpulkan sebab dan akibat, dan dia akhirnya bisa mengatakan mengapa waktu percobaan pembunuhan sangat tepat meskipun orang biasa biasanya tidak menyadari keberadaannya karena aktivitasnya dianggap sebagai rahasia keluarga Jun. Pengkhianat sedang duduk di sini di tengah-tengah kita. Tapi pengkhianat seperti itu bisa sangat sulit untuk dilawan. Tidak ada keraguan tentang identitas orang kepercayaan Guan King Yue. Itu jelas Lady Yuer. Dia jelas telah mengungkapkan keberadaan Junmo Xie kepadanya, yang akibatnya menyebabkan upaya dalam hidupnya. Adapun Guan King Yue, dia tidak terlibat langsung dalam masalah ini. Junmo Xie yakin tentang itu. Kalau tidak, dia tidak akan tampak begitu terkejut dan ketakutan saat melihat Junmo Xie aman dan sehat. Sial. Kita menerima kamu dengan baik dan memperlakukan kamu sebagai keluarga, dan kemudian kamu hanya berbalik dan menjalankan mulut kecil kamu ke pelacur itu. Junmo Xie diam-diam mengutuk dalam hatinya, menyadari bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk balas dendam. Faktanya, dari bahasa tubuh Guan Qingbo terlihat jelas bahwa pria itu sama sekali tidak menyadari tindakan pribadi adik laki-lakinya. Selain itu, bahkan ayahnya sendiri bersama dengan anggota keluarganya yang lain juga tampaknya tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini, kalau tidak mereka tidak akan berani menghadiri perjamuan ini saat ini. Anak muda bisa sangat impulsif. Jika seorang wanita cantik memohon dan memohon bantuan seorang pria muda, pria tersebut kemungkinan besar akan berjanji tanpa mempedulikan keluarganya sendiri. Meskipun orang-orang seperti itu seringkali tidak dapat memahami beratnya konsekuensi dari tindakan mereka. Orang bodoh tidak takut. Junmo Xie menghela nafas. Meskipun ini bukan waktunya untuk balas dendam, tapi aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang di sini. Jadi, Yuer adalah kekasih impianmu ah? Baik, bagus. Kalau begitu mari kita bicara tentang kekasihmu, Yuer. Kamu sangat beruntung aku tidak membunuhmu sekarang. Aku yakin kalian berdua memiliki lebih sedikit teman di Spirit Folk Lake daripadaku. Hahaha, tidak ada maksud tidak hormat. Tapi aku sering mengunjungi Danau Kabut Roh. Junmo Xie tersenyum sambil berbisik. Ngomong-ngomong, aku bisa memperkenalkanmu di sekitar tempat itu. Haha, tempat ini adalah tempat asalmu. Oleh karena itu kamu jelas lebih mengenalnya daripada kita. Guan Qingbo tersenyum kembali. Betul sekali, dan aku bahkan menjadi orang pertama yang membuka kuncup bunga dari beberapa keindahan di sana. Junmo Xie berbisik saat wajahnya mulai memamerkan tampilan yang sangat penuh kemenangan dan debauci. Misalnya, Yuer dari Paviliun Nichang. Dia dikatakan sebagai keindahan terbaik dari Danau Kabut Roh. Tuan muda ini cukup baik untuk menjadi pelanggan pertamanya.
Guan Qingbo tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak bersama kita ketika kita mengunjungi Danau Kabut Roh sebelumnya. Jadi bagaimana dia tahu bahwa kekasih kakakku bernama Yue? Mungkinkah dia benar-benar membicarakan gadis yang sama? Wajah Guan Qingyue tiba-tiba menjadi pucat. Matanya yang tajam mulai menembakkan api ke arah Junmo Xie saat dia berdehem dan berkata dengan nada lambat dan tidak tergesa-gesa. Tuan muda ketiga tidak boleh terlalu banyak menyombongkan diri. Lady Yue adalah wanita yang murni dan bersih, jadi mohon jangan menghina harga dirinya. Apa, kamu tidak percaya aku? Dan harga diri apa yang dimiliki seorang pelacur? Bagaimanapun, aku bisa membuktikannya. Ekspresi Junmo Xie menjadi semakin bangga, sementara senyumnya semakin tidak senonoh. Biar ku beritahukan padamu, pantat Yue memiliki tanda lahir di atasnya. 3 titik warna merah yang ditempatkan sangat berdekatan. Kulitnya sangat lembut dan lembut. Pinggangnya yang mulus, bibirnya yang berapi-api dan payudara yang penuh membuatku terjaga selama beberapa malam di tempat tidur. Aku akan memberinya banyak uang, tetapi dia mengatakan kepadaku bahwa dia mencintaiku dan tidak hanya menjual dirinya sendiri. Aku menghabiskan beberapa hari bersamanya, tapi kemudian aku pergi karena aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Wajah Junmo Xie terlihat sangat mesum, dan matanya menunjukkan warna ingatan. Dia menelan seteguk air liur ke tenggorokannya, sementara tangannya tetap tergantung di udara, hampir seolah-olah dia masih mencoba untuk merasakan kulit Yue yang lembut dan halus. Cukup. Guan Qingyue tiba-tiba meledak dan meraung saat dia berdiri dari kursinya. Dia menatap Junmo Xie dengan mata merah darah dan mulai menghujani kutukan. Junmo Xie, kamu bajingan, kamu bajingan. Dasar babi yang tidak tahu malu. Junmo Xie tiba-tiba terbangun dengan kaget, dan tidak bisa menahan gemetar ke belakang sambil membawa ekspresi menakutkan di wajahnya. Kamu, apa yang kamu katakan? Ledakan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Keluarga Jun dan keluarga Guan sebenarnya tidak terkait, tetapi masih memiliki sentimen yang sangat mirip. Dan karena kerabat mereka datang berkunjung, bahkan Jun Zantian telah memutuskan untuk menghadiri makan malam ini secara pribadi. Pembicaraan Guan Dongliu telah membawa senyuman di wajah lelaki tua itu, sementara Jun Wuyi dan Guan Rusan, yang duduk di samping mereka sesekali menyambungkan 1 atau 2 frasa, menghasilkan ledakan tawa. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa putra kedua dari keluarga Guan tiba-tiba akan ketakutan saat ini. Selain itu, tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa dia benar-benar akan mulai melecehkan tuan muda keluarga Jun dengan suara yang kuat. Terlihat dari reaksinya bahwa Junmo Xie telah membunuh ayahnya dan kemudian mengambil istrinya sebagai gundik. Bahkan seorang ahli roh Suan akan kesulitan mendapatkan reaksi seperti itu dari pertemuan ini. Jun Zantian, Jun Wuyi, Guan Dongliu, Guan Rusan dan Guan Qinghan sedang disajikan makanan oleh Pang Tua, dan sekarang semua mereka menatap kosong satu sama lain. Lupakan reaksi orang lain, Jun Zantian dan Jun Wuyi keduanya adalah veteran perang, dan telah melihat beberapa insiden mengejutkan di lapangan. Tapi kegemparan yang mengejutkan dari anak muda ini telah membuat mereka benar-benar terpana. Putra kedua dari keluarga Guan tentunya memiliki suara yang cukup kuat untuk menjamin keselamatan hidup di saat kritis. Dia memandang Junmo Xie ketika jari-jarinya yang gemetar perlahan mulai meraih gagang pedangnya yang menempel di pinggangnya, hampir seolah-olah dia siap untuk membunuh penghasutnya pada saat itu. Dasar bajingan jahat. Kenapa kamu marah? Guan Dongliu akhirnya tersentak kaget dan mengutuk. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya yang biasanya berperilaku baik akan tiba-tiba mulai mengutuk Jun. Kamu tidak bisa menghina Jun bahkan jika langit sedang runtuh. Dan kemudian kamu baru saja melontarkan pelanggaran pada satu-satunya pewaris keluarga Jun? Guan Dongliu jelas tidak tahu betapa provokatifnya kata-kata Junmo Xie untuk Guan Qingyue. Guan Qingyue telah jatuh cinta pada Yue pada pandangan pertama. Dahulu kala, tapi kemudian dia terpaksa menjauh darinya karena dia harus kembali ke asalnya. Pengejaran konyol Guan Qingyue terhadap Yue telah membuatnya gila. Yue telah menjadi satu-satunya tujuan hidupnya dan dewi hatinya. Dia benar-benar tidak tahan ada orang yang menggunakan kata-kata kotor untuk menggambarkannya. Dia tidak bisa mendengar satu kata pun yang salah tentangnya. Kemudian suatu hari, Guan Qingyue menerima catatan dari Yue dengan hanya 2 kata tertulis di atasnya. Kamu berharga. Sejak saat itu, segala sesuatu selain Yue benar-benar menghilang dari mata anak muda yang tergila-gila ini. Keinginannya untuk Yue, yang entah bagaimana mendidih karena jarak yang memisahkan mereka, langsung meningkat lagi.
Dia mengirim pesan kepada Yue setelah mengetahui bahwa dia akan melakukan perjalanan ke kota Tianxiang lagi, berharap itu akan membawa kegembiraannya. Secara alami, dia sangat senang membayangkan bertemu dengannya lagi. Ketika dia memberitahu Yue bahwa dia mengunjungi keluarga Jun bersama ayah dan kakak laki-lakinya, senyum sedih muncul di wajah wanita itu, dan dia mulai menceritakan kisah tentang masalah yang disebabkan oleh Jun Mo Xie untuknya akhir-akhir ini. Dia mengungkapkan keinginannya untuk memberi Jun Mo Xie pelajaran, dan Guan Qingyue berjanji untuk membantu tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Dia akhirnya mengungkapkan keberadaan Jun Mo Xie kepadanya, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Aku akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu untuknya. Jelas, melihat Jun Mo Xie kembali tanpa cedera membuat hatinya khawatir tentang keselamatan Yue. Dia ingin meluruskannya, tapi Jun Mo Xie sama sekali tidak terluka. Apakah rencana Yue salah di suatu tempat? Jika demikian, lalu bagaimana kabarnya sekarang? Dia tidak menyakitinya kan? Dengan pikiran ini mengendalikan pikirannya, dia jelas tidak dapat memasang wajah lurus saat melihat Jun Mo Xie karena dia tanpa henti mengutuk nasib dan tindakannya. Lagi pula, dialah yang membocorkan keberadaan Jun Mo Xie, jadi tidak bisakah dia merasa bersalah tentang konsekuensi dari tindakannya? Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kakak laki-lakinya dan Jun Mo Xie akan cocok begitu cepat dan akan benar-benar mulai membicarakan pengalaman mereka. Apalagi subjek pertama adalah Yue kesayangannya. Selain itu, Jun Mo Xie sebenarnya sangat senang menjadi pria pertamanya. Ini adalah penghinaan terbesar bagi pria manapun. Belum lagi wanita yang paling dia hargai dan cintai, menjadi tidak hanya diperlakukan sebagai objek, tetapi juga digunakan untuk membual seperti itu. Bagaimana orang bisa mentolerir kata-kata seperti itu? Seluruh tubuh Guan Qingyue siap meledak dengan amarah, dan rasa malu, dan aib. Dan cerita pun bersama